Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya sharing watchlist saham saya untuk trading tanggal 28 Agustus 2025. Seperti biasa disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual ya. Jadi kalau teman-teman beli itu keputusannya ada di tangan teman-teman. Kalau teman-teman jual itu keputusannya juga ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi ya makanya penting untuk teman-teman mengerti dan coba untuk menganalisa ulang gitu ya. Dan saya biasanya hanya akan entry di saham yang naik, yang hijau, terkonfirmasi hijau. Ya, intinya ya teman-teman bertanggung jawab ya dengan porto dan trading teman-teman masing-masing. Besok saya punya 4 saham ya, ada brand, wifi ini oke, CRTG dan juga ASLC. ASLC ini saya rasa nggak akan kenceng naiknya karena dia udah kena suspend 1. Ini seperti itu. Sebelum masuk ke videonya saya mau review ya. Yang kemarin saya info menarik itu yang pertama MPXL. MPXL hari ini naik 13%, ya cuma naiknya di menjelang sesi kedua ya. Saya nggak entry di MPXL. Dan yang kedua ini Toba. Wah ini Toba saya cut loss hari ini. Cut lossnya sih cuma 2%an ya. Cuman karena masuknya gede jadi ya lumayan sakit gitu ya. Nah yang ketiga dan keempat ada JAR sama koin ya. Untuk JAR sendiri ini suspend ya, saya juga nggak nyangka gitu. Untuk koin juga suspend dan koin ini ya kena suspend ketiga. Ya, dia kena suspend ketiga ya, saya pikir tadinya dia nggak akan suspend. Kenapa? Karena ya saya pikir terakhir suspend kedua itu udah di bulan Juli dan ya saya berasumsi bahwa akan reset gitu ya, rule suspend ya, tato suspend ya, ternyata lanjut ya. Dan suspend 3 ini akan lama sih teman-teman, tergantung bursa ya. Bursa akan melakukan penyelidikan gitu ya mungkin ya. Ya mungkin ya bisa sebulan kali seperti itu. Ya, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama ini brand. Oke, yang pertama brand. Nah, kenapa brand menarik? Ya udah jelas lah ya kan, ini udah saya mention dari minggu lalu bahwa brand akan jadi saham yang mungkin dikerek naik atau digoreng ya sama timnya Pak PP setelah mendapatkan dana dari MSCI ya. Jadi cuan sama PTRO udah masuk MSCI ya, mungkin next projectnya adalah memasukkan brand ya ke indeks MSCI dan juga FTSE ya seperti itu. Dan terlihat hari ini yang nge-front run adalah AKBK. AKBK-nya AKBK Foreign ya. Oke, yang pertama adalah saham brand ya. Kenapa saham brand menarik? Ya udah jelas. Ini seperti saya informasikan di minggu lalu. Ini adalah saham untuk swing mingguan saya ya. Udah sesuai. Udah harusnya udah profit ya teman-teman kalau pegang brand dari yang saya informasikan dari tanggal 23 Agustus. Nah ini saya rubah plannya, langsung saya buat untuk trading besok ya, karena memang ada transaksinya menarik tuh ya. Hari ini break ya di 9.800 ini ya, mungkin target selanjutnya mungkin akan main di atas 10.000 ya. Data transaksinya juga oke ya. Ini seperti yang minggu lalu saya sampaikan ya, saya berasumsi bahwa kalau setelah MSCI mungkin Pak PP dapat dana dari Petro juga, cuan itu mungkin salah satunya akan dialokasikan untuk next projectnya ya, yaitu next projectnya itu brand, targetin masuk ke MSCI dan juga FTSE ya. Jadi besok saya akan watchlist ketat saham brand, dan kalau nggak salah sahamnya Pak PP yang main cuman brand doang ya kayaknya ya. Oh BRPT juga, BRPT ya seperti itu. Yang kedua ada wifi ya, ini wifi sempat saya mention juga di swing saya kena TS. Ada dari teman-teman yang justru malah nggak kena TS ya, nggak kena stop loss, di sini saya kena ya. Nah, di sini saya kena dan sahamnya naik. Ya, kalau teman-teman yang punya keep masih oke banget. Ini posisi saat ini udah bau-baunya mau break ya, break 3.100 mungkin ya. Nah, situ ya mudah-mudahan besok akan lanjut. Ya, untuk data transaksinya sendiri saham wifi ini oke banget ya. MG ini jadi mover ya, biasanya sih kalau MG jadi mover ini emang dia nggak akan sustain. Tapi kemungkinan besar dia punya average di atas ya 3013 ya, kemungkinan besar pagi-pagi akan ada volatilitas yang mungkin ditarik sama ya MG, mungkin ya mungkin ditarik sama MG, dan kita bisa coba cari cuan di menit-menit awal ketika marketnya opening. Ya polanya mungkin akan mirip-mirip seperti pola hari ini mungkin ya teman-teman. Balik lagi objektif aja gitu ya.
Dan yang ketiga ini ada SRTG. SRTG ini juga menurut saya oke. Data transaksinya secara chart juga oke. Udah tanda-tanda mau besok targetnya akan break ke area 2000 ya. Area 2000, break area 2000 dengan hari ini volume yang terjadi udah cukup lumayan oke. Data transaksi juga oke. ZP sama OD nih kalau saya perhatikan juga salah satu broker-broker yang biasanya jadi mover ya di saham SRTG ini kayaknya institusi ya, institusi ZPOD ya. Seperti itu. Dan sedikit dejavu yang mungkin kalau teman-teman lihat di tanggal 17 Juli sama 18 Juli dua-duanya break volume, sahamnya naik dan itu masih naik lanjut ya, kurang lebih 1 2 3 4 ada 4 candle. Ya mungkin ini akan terulang besok SRTG naik kencang. Ya, saya juga nggak tahu, kita objektif aja kita lihat besok respon marketnya gimana. Dan ini sahamnya saham yang liquid ya, value transaksinya aja sampai 10 miliar seperti itu ya. Dan ya yang terakhir adalah ASLC ya teman-teman. Ini ASLC adalah satu grup sama ASA ya. Kalau saya nggak salah ya, ASA ya. Satu grup sama ASA dan ya data transaksinya juga oke ya. Di sini saya lihat, saya perhatikan volume yang terjadi juga oke, data transaksi oke. Cuma kekhawatirannya di ASLC ini adalah dia nggak akan naik ya, kencang banget gitu ya. Kalau dia naik kencang banget rasanya akan ditahan sama si movernya. Kenapa? Karena di tanggal 22 dia udah kena suspend 1 ya. Jadi saya rasa besok kalau seandainya dia naik bisa ya mungkin akan tetap hijau gitu ya, dan mungkin juga berpotensi ya bisa kasih kita cuan karena karakter sahamnya tuh ketika opennya bagus ya hari ini. Apakah besok akan terulang ya saya juga nggak tahu gitu ya, tapi menurut saya berdasarkan data transaksi ini cukup menarik gitu ya. Jadi besok saya ada brand, wifi, SRTG sama ASLC. Dan ya khusus buat teman-teman yang punya risk appetite-nya cukup tinggi gitu, yang berani trading di ketinggian, saya consider juga bisa lihat, teman-teman bisa lihat-lihat BSBK ya. BSBK sama Humi. Ini data transaksinya bisa sedikit diabaikan aja. Yang pasti saham ini ya dua-duanya ARA ya. BSBK ARA ya, Humi juga lock ARA walaupun ada drama beberapa kali sebelum dia lock ARA. Ya, biasanya dua saham ini ketika market opening akan ada volatilitas yang cukup seru ya untuk di scalpingin, tapi balik lagi hanya untuk orang-orang yang cocok untuk scalping gitu ya. Mungkin kalau teman-teman penasaran bisa masuk kecil-kecil aja ya, mungkin saran saya ya seperti itu. Jadi sebenarnya ya BSBK sama Humi juga saya pantau sih. Tapi kalau untuk data transaksi dan likuiditas yang tinggi, saya rasa yang berpotensi bisa kasih cuan lebih aman dalam tanda kutip ya adalah brand, wifi, SRTG dan juga ASLC. Ya, mungkin itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat teman-teman ya. Oke, itu aja. Salam cuan. Thank you.